Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terhormat kepada Ibu Ririanti Rahmayani JSPSI MPD dan kepada Ibu Rizky Lidianita MPSI Psikolog selaku dosen pembimbing mata kuliah Psikologi Umum. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan presentasi ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Nazwa Kamilah. Saya selaku moderator dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Nur Faizi, Nur Nazwa Kamilah, Nurul Askia, dan Risma Maulida dengan materi tingkah laku manusia. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita memulai materi ini yang akan dibacakan oleh Muhammad Nur Faizi. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya M. Nur Faizi dari program studi bimbingan konseling. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian tingkah laku. Dan di sini kelompok kami akan mengambil 3 pengertian tingkah laku. Yang pertama, secara umum, tingkah laku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas. Maksud dari bentangan sendiri ialah adalah cakupan yang memiliki cakupan yang sangat luas. Bisa dari hal berbicara, berjalan, bekerja, olahraga, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Yang kedua ada reward and reinforcement. Menurutnya, tingkah laku seseorang senantiasa didasarkan pada kondisi. Contoh saja, apabila ada suatu kelas itu tenang, damai, para mahasiswa juga akan mengkondisikan pada saat itu. Mereka juga akan tenang, damai, dan tidak membuat keributan. Selanjutnya ada Skinner. Pendapatnya, tingkah laku itu adalah respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Contoh saja, seperti orang tua yang ingin menyuruh anaknya untuk menyapu halaman dan anaknya itu menerima dan menyapu halaman itu. Contoh kedua bisa juga seperti orang ingin mengajak berbicara dan kita sendiri akan meresponnya dan untuk membalas pembicaraan dia itu. Selanjutnya, jenis dan bentuk perilaku atau tingkah laku. Di sini kami ada mengambil 5 poin. Dan yang pertama ada sadar. Maksud dari sadar itu melalui kerja otak dan pusat turun saraf. Maksud di sini secara sadar ini seorang berperilaku dia melalui otaknya dulu. Maksudnya melalui otak dia berpikir sebelumnya untuk melakukan tindakan atau perilaku itu dan bisa mempertimbangkan baik atau buruk ke perilaku itu. Yang kedua secara tak sadar. Secara tak sadar di sini ada spontan atau instinktif. Maksudnya spontan dia melakukan suatu tindakan itu secara tiba-tiba. Contoh saja, apabila ada sesuatu yang jatuh, contoh saja buku jatuh, dia secara tiba-tiba menangkap, itulah contohnya perilaku yang tidak sadar. Yang ketiga, perilaku tampak. Maksud dari tampak tersendiri ialah perilaku yang bisa dilihat oleh indera manusia. Contoh saja indera penglihatan atau dengan melihat atau mata bisa terlihat. Contoh saja orang sedang bermain sepak bola, sedang belajar, itu dapat kita lihat dengan menggunakan mata kita sendiri. Selanjutnya ada perilaku tidak tampak. Nah, dari tidak tampak ini kebalikan dari tampak. Maksudnya perilaku tidak tampak ini tidak bisa dilihat melalui indera manusia atau mata kita sendiri. Dan cara untuk tahu atau menilai tidak tampak ini melalui dengan tes atau bisa juga dibilang psikotes yang biasanya dari yang saya tahu dilakukan oleh saat orang ingin melamar kerjaan dan melakukan tes. Dan tujuan dari psikotes tersendiri ialah untuk mengetahui orang ini berwatak seperti apa, apakah orang itu cekatan, apakah orangnya lambat, atau hal-hal lainnya. Selanjutnya, keempat ada perilaku sederhana. Maksud sederhana ini seorang yang melakukan perilaku dalam satu waktu hanya melakukan satu aktivitas saja. Dan perilaku kompleks. Maksudnya perilaku kompleks ini dalam satu waktu seorang melakukan beberapa aktivitas. Contoh saja
seorang pelajar yang sedang belajar sambil mendengarkan musik. Contohnya seperti itu, dan banyak contoh-contoh lainnya. Selanjutnya ada kognitif, afektif, konatif, dan psikomotor. Di sini ada 4, jadi saya akan jelaskan satu-satu. Pertama ada kognitif. Kognitif ini bisa dibilang perilaku yang mencakup atau bisa juga di perilaku yang dilakukan melalui otak, atau bisa juga mirip dengan perilaku sadar. Jadi dia memikirkan dulu dari otaknya melakukan ini baik atau buruk, dan akan dilakukannya bila dia sudah merasa itu benar. Terus ada afektif. Nah, perilaku afektif di sini bermakna dengan perilaku yang berhubungan dengan emosi atau perasaan individu itu. Jadi apabila dia sedang sedih, dia menangis, perilaku dia sedang marah, dia akan ngamuk atau hal-hal lainnya, senang, apabila dia senang, dia akan menari, dan banyak hal lainnya. Terus ada konatif. Nah, konatif di sini bisa dibilang perilaku yang dilakukan pada situasi tertentu. Hanya dilakukan pada kondisi tertentu. Terus ada psikomotor atau psikomotorik. Di sini maksud dari psikomotorik suatu perilaku yang berhubungan dengan kemampuan atau skill individu itu. Contoh saja seperti menulis, menulis, olahraga, sepak bola, basket. Pokoknya yang berhubungan dengan kemampuan atau skill. Atau bisa juga dibilang bakat. Sekian dari saya akan lanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas faktor yang mempengaruhi perilaku atau tingkah laku manusia. Jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi perilaku atau tingkah laku manusia. Yang pertama ada faktor predisposisi atau predisposing factors. Yang kedua ada faktor pemungkin atau enabling factor. Setelah itu yang terakhir ada faktor penguat atau reinforcement factor. Jadi untuk faktor predisposisi ini, menurut Zimbardo dan Ebbesen, predisposisi adalah keadaan di mana seseorang mudah terpengaruh yang mencakup pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai, dan lain sebagainya. Dan untuk pengetahuan ini apabila penerimaan perilaku baru atau adopsi perilaku melalui proses yang didasari oleh pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang positif, maka perilaku tersebut akan bersifat langgeng atau long lasting daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Jadi pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang. Selanjutnya untuk sikap. Sikap ini adalah suatu predisposisi atau keadaan mudah terpengaruh terhadap seseorang. Jadi ada 3 komponen sikap. Yang pertama ada afeksi yang merupakan komponen emosional atau perasaan. Yang kedua ada kognisi, adalah keyakinan seseorang. Jadi keyakinan ini berkaitan dengan kesan baik atau buruknya yang dimiliki seseorang terhadap objek atau orang tertentu. Yang ketiga ada perilaku, yaitu sebuah sikap yang berhubungan dengan kecenderungan seseorang untuk bertindak terhadap seseorang atau hal tertentu dengan cara tertentu. Sikap ini memiliki tingkatan. Yang pertama ada menerima atau receiving, yang kedua ada merespon atau responding, yang ketiga ada menghargai atau valuing, yang keempat ada bertanggung jawab atau responsible. Jadi yang kedua ada faktor enable factor yang mencakup tersedia atau tidaknya fasilitas atau sarana dalam lingkungannya seperti radio, televisi, majalah, penyuluhan yang berpengaruh besar untuk membentuk opini dan kepercayaan seseorang, sehingga apabila seseorang tersebut menerima banyak informasi dari berbagai sumber, maka akan berdampak ke pengetahuan yang dimiliki seseorang tersebut untuk meningkatkan perilakunya ke arah yang lebih baik. Jadi yang terakhir, faktor yang terakhir ada faktor penguat atau reinforcement factor. Faktor-faktor ini dibagi menjadi 2, yaitu faktor genetik atau faktor endogen. Faktor genetik atau faktor keturunan ini merupakan konsep dasar atau modal untuk kelanjutan berkembangnya perilaku makhluk hidup itu. Faktor ini ada jenis ras, jenis kelamin,
sifat fisik, sifat kepribadian, bakat pembawaan, dan inteligensi. Di faktor ini ada juga faktor eksogen atau faktor dari luar individu. Jadi ada faktor lingkungan, usia, pendidikan, pekerjaan, agama, sosial ekonomi, dan kebudayaan. Selanjutnya kita akan membahas proses pembentukan perilaku atau tingkah laku. Jadi proses pembentukan perilaku atau tingkah laku ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama ada faktor persepsi. Persepsi ini adalah pengalaman yang dihasilkan melalui indera penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sebagainya. Faktor yang kedua ada motivasi. Motivasi diartikan sebagai dorongan untuk bertindak atau mencapai suatu tujuan tertentu. Hasil dari dorongan dan gerakan ini diwujudkan dalam bentuk perilaku. Yang ketiga ada emosi. Emosi adalah perilaku atau tingkah laku yang berhubungan erat dengan keadaan jasmani. Sedangkan keadaan jasmani merupakan hasil keturunan atau bawaan. Jadi manusia dalam mencapai kedewasaan, semua aspek yang berhubungan dengan keturunan dan emosi akan berkembang sesuai dengan hukum perkembangannya. Oleh karena itu, perilaku tingkah laku yang timbul karena emosi merupakan bawaan. Yang terakhir, faktor yang terakhir ada belajar. Belajar diartikan sebagai suatu pembentukan perilaku atau tingkah laku yang dihasilkan dari praktek-praktek dalam lingkungan kehidupan. Penyebab penyimpangan tingkah laku. Penyebab penyimpangan tingkah laku ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah berasal dari dalam diri individu itu sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah penyebabnya murni berasal dari luar individu. Terjadinya perilaku atau tingkah laku. 1. Awareness atau kesadaran, menyadari atau mengetahui stimulus terlebih dahulu. 2. Interest atau tertarik, orang mulai tertarik kepada stimulus. 3. Evaluation atau evaluasi, menimbang baik tidaknya stimulus bagi dirinya. 4. Trial, mulai mencoba perilaku baru. 5. Adoption, subjek telah perilaku baru sesuai pengetahuan, kesadaran, dan sikap terhadap stimulus. Macam-macam kenakalan remaja itu terdapat kenakalan ringan, yang mana contohnya tidak patuh terhadap orang tua atau guru, sering membolos, sering berkelahi, tata cara berpakaian yang tidak sopan atau tidak mengikuti peraturan yang telah ditentukan. Selain itu juga, ada kenakalan yang mengganggu ketentraman dan keamanan orang lain, seperti mencuri, menodong, kebut-kebutan, miras, dan penyalahgunaan narkoba. Di samping itu, ada juga kenakalan seksual baik terhadap lawan jenis maupun terhadap sejenis. Sekian presentasi materi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan atau saran atau mungkin masukan? Saya selaku moderator izin mengundurkan diri. Sebelumnya saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.